Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Arfiani dengan NIM 2092150. Mata kuliah Psikologi dengan dosen pengampu Ridwan SPSI MPSI Psikologi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan bagi anak terbelakang mental, anak berbakat dan daerah terpencil dan dari keluarga miskin. Faktor-faktor menyebabkan ABK dan anak berbakat yang miskin di daerah pedesaan tidak dapat akses pendidikan. 1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Menjalankan proses pendidikan di daerah terpencil mungkin akan menjadi sulit, baik bagi para staf, guru, maupun murid, dikarenakan susahnya akses menuju sekolah. Ada beberapa daerah yang apabila di sekolah, maka para siswanya harus menyeberangi danau atau sungai terlebih dahulu, dan tidak ada kendaraan yang memfasilitasi kebutuhan transportasi tersebut, atau letak sekolah yang sangat terpencil sehingga tidak banyak orang yang tahu jalan menuju ke sana. Selain itu, fasilitas pendukung belajar seperti buku-buku, sumber dan saranan lainnya seperti laboratorium dan arus listrik yang mendukung kegiatan pembelajaran belum dimiliki oleh sekolah. Masih terdapat kondisi sekolah yang tidak layak dikarenakan dengan lantai tanah berdebu, plafon pecah-pecah, bangku dan kursi yang mencong kiri kanan, khususnya di daerah terpencil. Anak-anak yang bersekolah di daerah terpencil harus rela belajar dengan fasilitas yang sangat minim dan keadaan yang tidak kondusif untuk belajar. 2. Biaya pendidikan penduduk daerah yang terpencil biasanya telah membiasakan anak-anak mereka untuk bekerja sejak usia dini untuk membantu pekerjaan orang tuanya. Hal ini dikarenakan keterbatasan materi yang mereka miliki, atau dengan kata lain, karena perekonomian keluarga di daerah yang sangat terbatas, maka akan sulit menyarankan atau membujuk para orang tua di daerah terpencil untuk menyekolahkan anak-anaknya. Apabila mereka memutuskan untuk menyekolahkan anak mereka, maka mereka harus menyiapkan uang untuk membayar biaya sekolah. Padahal, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja sudah sulit, terlebih lagi apabila anak mereka sekolah. Hal tersebut akan menyebabkan pendapatan mereka dalam sehari pun menjadi kurang. 3. Kurikulum yang tidak sesuai sekarang ini. Sudah banyak sekolah yang mulai menerapkan kurikulum baru, yaitu kurikulum 2013. Namun, beberapa sekolah terpencil yang masih menerapkan kurikulum KTSP saja masih terdapat ketidaksesuaian dengan mekanisme dan proses yang distandarkan. Terlebih jika kurikulum 2013 benar akan ditetapkan pada sekolah yang terpencil, mereka akan mengalami kesulitan dalam mengikuti penerapan kurikulum 2013. Dalam penerapan kurikulum, tidak terlepas dari peran guru yang mengajar. Namun, di daerah yang terpencil terdapat penempatan tenaga pengajar yang belum profesional, karena pengajar yang ada tidak memiliki kualifikasi akademik seperti yang diharapkan oleh sekolah. 4. Guru yang kurang profesional dalam pendidikan. Guru merupakan salah satu komponennya. Oleh sebab itu, peran guru sangat berpengaruh dalam kualitas pendidikan. Berdasarkan P 2012-2 menyatakan bahwa fakta yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa banyak para guru yang enggan mengajar di daerah terpencil dengan beragam alasan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Berg 2006 terdapat di dalam P 2012-2 menentukan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan keengganan para guru untuk mengajar di daerah terpencil adalah letak sekolah yang sulit dijangkau. Selain itu, minimnya fasilitas dan hiburan. Hal ini dikarenakan jauh dari pusat keramaian, fasilitas tempat tinggal yang kurang memadai. 5. Aturan UU Pendidikan kacau. Kondisi sekolah yang tidak layak akan memiliki buruk dengan adanya RUU tentang Badan Hukum Pendidikan atau RUU BHP. Perubahannya, status pendidikan dari milik publik ke bentuk badan hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar.
Dengan perubahan status ini, pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas. Perguruan tinggi negeri pun berubah menjadi badan hukum milik negara atau BHMN. Menurut Mulyani 2013, munculnya BHMN dan MBS adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang kontroversial. BHMN sendiri berdampak pada melambungnya biaya pendidikan di beberapa perguruan tinggi favorit. 6. Kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional, provinsi maupun kota dan kabupaten. Privatisasi atau semakin melemahnya peran negara dalam sektor pelayanan publik tidak lepas dari tekanan utang dan kebijakan untuk memastikan pembayaran utang. Utang luar negeri Indonesia sebesar 35-40% dari APBN setiap tahunnya, merupakan faktor pendorong privatisasi pendidikan. Akibatnya, sektor yang menyerap pendanaan besar seperti pendidikan menjadi korban. Menurut Mulyani 2013, dalam APBN 2005 hanya 5,82% yang dialokasikan untuk pendidikan, sedangkan alokasi yang digunakan untuk membayar hutang yaitu 25% dari APBN. 7. Kurang adanya perhatian dari pemerintah terhadap sekolah terpencil. Pemerintah biasanya luput akan pendistribusian peralatan dan perlengkapan sekolah di daerah-daerah terpencil, sehingga sekolah-sekolah di daerah terpencil sangat sedikit, dan biasanya kondisinya pun sudah memprihatinkan. Dalam penerapan kurikulum 2013, menurut pernyataan Kepala SD N01 Menteng, Ahmad Solihin, terdapat di dalam SIU 2013, menyatakan bahwa rencana penambahan jam belajar siswa di sekolah mencerminkan bahwa Kemendikbud tidak melihat kondisi sekolah-sekolah di daerah terpencil. Selain itu, menambah jam pembelajaran bukanlah solusi yang baik dan tepat sebelum komponen-komponen dalam pendidikan diperbaiki. 1. Dampak kualitas sumber daya manusia rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu dampak dari kondisi sekolah yang tidak layak. Sumber daya manusia atau SDM merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial. Selain itu, kualitas sumber daya manusia dapat mencerminkan kualitas pendidikan dari negara tersebut. Apabila anak-anak sebagai SDM yang sangat berpotensial tidak dikembangkan, maka nantinya mereka akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas rendah. 2. Menurunnya minat siswa untuk belajar. Kondisi sekolah yang tidak layak dapat membuat minat siswa menurun. Mereka akan merasa tidak nyaman dengan kondisi pembelajaran yang mereka ikuti. Fasilitas yang ada di dalam sekolah yang tidak layak hanya seadanya. Dengan demikian, siswa akan merasa enggan untuk ke sekolah. 3. Pendidikan yang buruk. Selain SDM yang rendah, kondisi sekolah yang tidak layak dapat berdampak pendidikan yang buruk. Pendidikan yang buruk dapat dilihat dari kualitas SDM-nya. Hal ini dipengaruhi oleh sistem pembelajaran yang tidak sesuai dengan standar yang ada. Guru juga tidak profesional, juga merupakan salah satu faktor ketidaksesuaian pembelajaran. Pendidikan yang buruk dapat berakibat negeri kita kedepannya semakin terpuruk. 4. Mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Dewasa ini, biaya sekolah semakin mahal. Hal ini menyebabkan mutu pendidikan di Indonesia yang masih rendah, karena sekolah-sekolah gratis yang terdapat di daerah terpencil dan segala sesuatunya tidak dapat menunjang bangku persekolahan. Selain itu, alokasi dana untuk pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Keadaan tersebut memaksa sekolah yang berada di daerah terpencil hanya menggunakan fasilitas yang ada. Fasilitas mereka yang tidak layak untuk pembelajaran membuat proses pembelajaran terganggu dan berakibat rendahnya mutu pendidikan di sekolah tersebut. B. Solusi pendidikan yang efektif bagi ABK yang miskin di daerah terpencil. 1. Pendidikan harus dijadikan prioritas dalam pembangunan negara.
Pendidikan harus dijadikan prioritas dalam negara karena dengan pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Apabila manusia yang ada memiliki intelektual tinggi, mereka akan mudah bersaing dalam persaingan global. Dengan demikian, negara kita tidak akan menjadi negara yang tertinggal, sehingga pembangunan negara akan semakin maju. Oleh sebab itu, perhatian pemerintah terhadap pendidikan sangatlah diharapkan untuk kelancaran dalam penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran. 2. Kesadaran masyarakat. Masyarakat dalam berperan serta dalam memperbaiki fasilitas yang ada, agar di daerah terpencil tetap memiliki fasilitas yang layak, sehingga mereka merasa nyaman dalam proses belajar mengajar, walaupun dengan biaya yang minim. Masyarakat dapat bergotong royong untuk memperbaiki fasilitas agar lebih baik. 3. Guru yang profesional dan merata. Untuk mengatasi masalah guru, dapat dilakukan beberapa cara menurut Hakim 2010 antara lain. 1. Mengangkat guru honor, dilakukan dengan dukungan dana BOS. 2. Mengangkat guru kontrak, program Bank Dunia yang sudah ditiadakan. 3. Mengangkat guru baru. 4. Mutasi berkala dan terbuka. 5. Mutasi horizontal dan vertikal. 6. Penugasan atau pergerakan guru ke daerah atau sekolah yang kurang guru dari sekolah yang cukup guru atau mobile teacher. Program tersebut merupakan program mobile teacher untuk mengatasi kekurangan guru. 4. Kurikulum yang tepat. Sebelum menerapkan kurikulum yang baru, sebaiknya kurikulum yang sudah ditetapkan diperbaiki terlebih dahulu dengan mekanisme dan proses yang distandarkan. Dengan begitu, sekolah tersebut dapat diperbaiki kualitas pembelajarannya. Jadi, walaupun sarana dan prasarana kurang memadai, tetap menjadikan sekolah tersebut berkualitas dalam pembelajarannya atau materi. 5. Memiliki sistem administrasi dan birokrasi yang baik dan tidak berbelit-belit. Sistem administrasi dan birokrasi yang tidak berbelit-belit, yaitu anggaran yang transparan dan biaya yang tidak membebankan bagi masyarakat menengah ke bawah. Hal ini sangat diharapkan agar semua kalangan dapat menikmati pendidikan tanpa terbebani oleh biaya yang memberatkan bagi mereka, khususnya menengah ke bawah. 6. Pemerataan pendidikan menurut Ihsan 2008. Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam usaha pemerataan pendidikan, diperlukan pengawasan tidak hanya dalam bidang anggaran pendidikan, tetapi juga dalam bidang mutu, sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu, perluasan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi merupakan kebijaksanaan yang penting dalam usaha pemerataan pendidikan. Baiklah, sekian penjelasan materi singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.